Yo, para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, di video Bacotan Wibu kali ini gue mau ngebacotin gimana sih kalau otome game Sekai wa Mob Nikki Bishides atau Mobuseka di remake sama studio lain. Apakah grafisnya bakal jadi lebih bagus atau enggak? Karena ya kan lu pada suka komen gitu ya tentang masalah grafis Mobuseka yang ya kurang enak dipandang lah buat lu pada kan, dan pengen Mobuseka di remake. Jadi ya tercetuslah gitu sebuah ide konten yang satu ini. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau lu juga bisa beli web novel digital gue yang seharga satu kopi hitam yang linknya juga ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @reynaldipunco. Siapa tahu lu ada cerita-cerita menarik yang bisa gue masukin ke segmen Cerita Wibu. Oke lah ya, mending lu pada sekarang siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke bacotannya. Gimana kalau Mobuseka atau otome game Sekai wa Mob Nikki Bishides di remake sama studio lain? Apakah grafisnya bakal jadi lebih bagus? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi lebih bagus, bisa juga malah jadi lebih jelek. Lah, kok bisa begitu? Ya jelas lah bisa, karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi grafis suatu anime. Faktor pertama jelas studionya. Kita semua udah pada tahu lah, banyak studio anime dengan grafis yang sangat wadidaw gitu kan, bagus banget dan enak banget buat dipandang. Tapi mereka punya keunggulannya masing-masing. Contohnya Ufotable, studio yang bagus dalam menggambarkan adegan-adegan fight. Tapi sejauh yang gue tahu, Ufotable itu belum pernah ngegarap mecha action, macam kayak Gundam series gitulah. Atau Kyoto Animation, studio yang sangat bagus dalam menggambarkan suasana cerita, terutama slice of life dan romance, yang bahkan ya setiap animenya tuh masuk ke jajaran top anime pada tahunnya. Tapi ya sama kayak Ufotable, gue belum ngelihat Kyoto Animation ngambil project mecha action. Well, kenapa dari tadi gue nyebutin mecha action? Karena ya fokus utama Mobuseka itu adalah mecha action. Tapi ya kita nggak bisa nutup mata juga gitu kan, kalau Mobuseka itu punya aspek lain di ceritanya. Contohnya kayak suasana cerita school life yang cerah, terus romance yang bagus, komedi yang gak garing, cerita fantasi, ada waifu sama husbu juga, belum ada mecha, ada action, dan ya banyak banget lah faktor atau aspek yang ada di dalam Mobuseka. Dan bisa gue bilang ya pilihan studio terbaik buat Mobuseka adalah Sunrise, yang bisa ngambil semua aspek yang ada di Mobuseka. Buat yang nggak tahu, gue bakal kasih tahu nih ya kenapa studio Sunrise itu adalah studio terbaik buat ngegarap project anime Mobuseka. Pertama, Sunrise udah terbukti studio terbaik dalam project mecha. Lu bisa lihat anime-anime terkenal dengan action mechanya yang keren banget gitu kan, kayak Gundam series, Cross Age, Code Geass, Sword, dan ya masih banyak lagi lah action mecha yang digarap sama Sunrise. Kedua, Sunrise juga terbukti bisa menggambarkan suasana cerita school life yang sangat-sangat cerah gitu kan. Contohnya ada di anime Love Live School Idol Project dan Danshi Kokosei. Ketiga, Sunrise juga terbukti bisa ngasih suasana fantasi yang sangat mendalam, yang contohnya itu ada di anime Inuyasha, Gintama, dan ya masih banyak lagi lah. Terus genre romance ya itu mah bukan masalah besar gitu buat studio Sunrise. Karena ya bagi lu pada nih yang suka nonton Gundam series, pasti lu tahu seberapa bagusnya Sunrise menggambarkan suasana romance yang ada di Gundam series. Karena nggak setiap sih, cuma sebagian besar Gundam series itu punya kisah romance yang wow, cerita romansnya buat gue itu bagus gitu loh, bisa digambarkan dengan sangat baik. Dan kalau ngomongin soal komedi ya ini mah udah ya gampang banget lah bagi Sunrise gitu ya. Contohnya ada di Gintama dan Danshi Kokosei. Dan kalau soal waifu sama husbu ya gue ketawa aja kalau lu bilang Sunrise nggak bisa menggambarkan ini, karena ya nggak perlu diragukan lagi kalau Sunrise adalah studio penghasil waifu dan husbu terbaik. Contohnya ada di anime Love Live series yang banyak banget lah itu kan waifunya, dan di Gintama yang wah itu banyak juga husbunya. Jadi ya masalah waifu dan husbu mah tidak perlu dipertanyakan lagi gitu kan di studio Sunrise. Jadi ya dari poin-poin yang gue jabarin tadi, menurut gue Sunrise adalah studio terbaik buat ngegarap project anime Mobuseka.
Tapi ya nggak segampang itu juga sih buat Sunrise ngambil project Mobuseka, karena ada faktor kedua dan faktor terpenting yang bisa mempengaruhi grafis suatu anime, yaitu budget yang dikasih buat project Mobuseka. Nah, ini faktor yang paling penting banget, karena mau studio mana aja kalau budgetnya itu minus atau pas-pasan, ya grafisnya juga bakal kayak gitu, cok, kagak bakal jauh beda. Dan menurut gue pribadi ya, dari apa yang gue lihat nih ya, masalah grafis anime Mobuseka itu bukan dari studionya, tapi dari budgetnya yang gak memadai buat bikin Mobuseka jadi salah satu anime yang booming di tahun ini. Kenapa gue bilang masalahnya ada di budget? Lo bisa lihat studio yang ngegarap Mobuseka adalah Enji, studio yang ngeproduksi Uzaki-chan wa Asobitai dan Tante wa Mo Shinderu. Yang ya lu udah pasti pada tahu lah, kedua anime itu punya grafis yang bagus banget kan. Tapi kenapa grafis Mobuseka itu aneh, minus begitu gitu loh grafis Mobuseka? Apa alasannya? Ya kalau dari pandangan gue pribadi gitu ya, yang gue lihat sepanjang gue nonton animenya nih dari episode 1 sampai episode terakhir, yaitu masalah budget yang minus. Kenapa gue bisa beranggapan budgetnya minus atau mungkin pas-pasan? Karena setiap episode dari Mobuseka grafisnya itu beda-beda. Walaupun gak terlalu kelihatan gitu ya, tapi buat yang matanya jeli pasti kelihatan kalau grafis Mobuseka itu berubah-ubah setiap episodenya. Dan itu kelihatan banget di episode 11 sewaktu kapal partner keluar. Karena ya sumpah grafis dari partner itu bagus banget, detail banget, dan bahkan lebih bagus dari manga dan LN-nya. Sampai-sampai gue kira gue salah nonton anime anjir, gara-gara partner doang itu. Dan karena faktor itu gue langsung mikir kalau aspek lain selain mekanya, atau lebih tepatnya selain partner ya, itu pada diabaikan dan dananya lebih difokuskan ke bagian mecha, dan yang paling penting sih ke partner. Yang mana itu ngebuat desain karakter, background, dan lain sebagainya ya pada minus. Jadi ya sebelum di remake yang harus dipikirin terlebih dahulu bukan studionya, tapi budgetnya dulu. Kalau budgetnya sama aja ya gue yakin gitu, mau studio mana aja yang ngegarap project anime Mobuseka pasti bakal minus juga grafisnya. Karena ya budgetnya aja minus, kalau nggak pas-pasan gitu ya. Ya itu pasti ngebuat grafisnya jadi minus ataupun pas-pasan, nggak bakal jadi bagus. Pasti ada aspek yang bakal dikorbanin. Lagian ya gue yakin gitu, sebagian dari lu juga udah pada tahu kalau sekarang kan dana produksi anime itu kan semakin dipotong sama komite anime di Jepang yang ngebuat para animator Jepang itu kan pada pindah ke Cina dan lebih memilih jadi animator di Cina karena ya gaji di Cina itu lebih gede lah. Jadi ya balik lagi gitu, poin utamanya ada di cuan. Selama cuannya bagus ya proyeknya juga bakal bagus. Dan ya buat tim IO atau orang-orang yang pernah bikin suatu event gitu ya, pasti tahu lah seberapa pentingnya cuan itu dalam suatu event, dalam suatu project ya, pasti lu pada paham lah. Faktor ketiga yang gak kalah penting dari cuan adalah rentang waktu atau ya deadline-nya lah. Nah, mau studio mana aja kalau dikasih rentang waktu yang tipis banget pasti hasilnya bakal jelek. Kecuali kalau dikasih cuan yang banyak, itu lain cerita ya. Karena ya kalau cuannya banyak, studio bisa mempekerjakan banyak animator untuk mengerjakan satu project anime. Nah, kalau cuannya dikasih pas-pasan atau mungkin bahkan sampai minus dengan rentang waktu pengerjaan yang tipis banget, pasti hasilnya bakal jadi jelek. Dan menurut gue hal ini juga yang menimpa project anime Mobuseka. Kenapa gue bisa bilang gitu? Itu dikarenakan pengumuman adaptasi anime Mobuseka dan perilisan animenya Mobuseka itu mepet banget. Pengumuman adaptasi animenya itu di tanggal 25 November 2021, sedangkan perilisan animenya di tanggal 3 April 2022. Itu mepet banget bagi gua karena ya buset dah, itu rentang waktunya cuma satu musim anjir, nggak sampai 2 musim. Pasti animatornya itu pada dikejar deadline gitu waktu ngerjain project anime Mobuseka, yakin banget gue. Soalnya ya normalnya nih ya, pengumuman perilisan anime itu diumumkan 1 tahun sebelum perilisannya. Itu kalau yang project-project baru gitu kayak Mobuseka. Kecuali kalau yang project-project lama yang kayak season 2, season 3, part 2 itu mah lain cerita ya. Cuma kalau project baru kayak Mobuseka kayak gini, itu normalnya 1 tahun sebelum perilisan animenya. Yang dimana ya udah, kalau udah waktunya mepet, cuannya pas-pasan ya jadinya kayak gini.
Ya itu sih menurut pandangan gue aja, karena ya buat gue bukan cuma budgetnya yang kurang, tapi ya rentang waktu atau deadline pengerjaannya juga mepet banget. Jadi ya kalau boleh gue bilang, anime Mobuseka tuh cuma dianggap kayak sebagai anime yang ngisi jam kosong aja gitu di salah satu stasiun TV yang ada di Jepang. Ya itu aja sih bacotan gue kali ini seputar Mobuseka. Lebih tepatnya sih ya seputar anime Mobuseka. Kalau ada yang kurang ya lu bisa tambahin di kolom komen lah cuk. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama bacotan gue kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok cuk buat tekan tombol like. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Pertama ada dari Fahrur. Makasih bang rekomendasi manhwanya, sisa 2 doang yang OTW mau dibaca. Iya sama-sama. Dan thank you juga gue nih ya atas traktiran kopi hitamnya. Dan kedua serta terakhir ada dari Kagero. Bang lanjut bahas Seijaku Muhai no Bahamut lagi kalau bisa bang. Jujur aja sebenarnya gue bingung gitu kalau dari Seijaku Muhai no Bahamut yang mau gue bahas apa lagi. Karena buat gue pribadi ya, yang menarik dari Seijaku Muhai no Bahamut ya cuma haremnya doang. Nggak ada lagi yang menarik gitu. Bahkan kekuatan MC-nya aja gue nggak terlalu tertarik gitu ya. Buat gue biasa aja MC-nya, sama aja kayak harem MC kebanyakan. Ya begitu, nggak jauh beda lah. Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gue @renaldiponco. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.